Oke, Kang Oma, itu masalah motor 7 tahun yang lalu itu mulai kredit dari awal atau di ini apa namanya dileasingkan gitu? Dileasingkan. Berapa waktu itu? 400 lebih lah Per bulan? per bulan. Berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Itu 2014 ya? 2014. Akhirnya collab motor itu nggak kebayar ya? Bayar. Karena yang digadaikan kan suratnya ini ya, BPKB. BPKB-nya Ya. ke leasing di Di Cinangneng. Sinaneng. Ya. Finansi. Painan apa itu? Adira apa? Bukan Penen apa tuh? Di- Masih ada sekarang masih buka. Masih buka. Masih buka. Nah itu atas nama Istri saya. istri, ya jadi bukan orang lain ya. Bukan. Jadi kan kalau kasus seperti ini, yang gadaikan atas nama sendiri, yang digadaikan ini kan kalau secara hukum ininya suratnya kan begitu, Ya. bukan unitnya kan, unitnya dipakai kan. Ya. Tapi kalau nggak kebayar, kolaps, bangkrut, akhirnya dioper kan. Yang ngoper Akang ya, istri Iya. Akang kan, atas nama kan. Ya. Nah itu, tapi selanjutnya ke orang ini nggak dijelaskan, apa dijelaskan bahwa kondisi motor BPKB-nya ada di, Leasing. dijelaskan. Dijelaskan. Benar. Benar. Yang punya juga datang Pak Udin 3 kali ke rumah. Sudah dijelaskan sama dia. Udah. Ini 7 tahun yang lalu. Iya. 7 tahun apa 7 bulan? 7 tahun. 7 tahun. Berarti kan dia udah nikmatin selama 7 tahun motor itu kan. Iya. Baru kemarin diambil, dirampas Matel di Bekasi. Kasih. Kan mungkin nggak ingat lagi 7 tahun yang Iya, lalu ya. makanya. Nah itu. Jadi inilah ya jual lah itu ya, Jual. dioper lah itu ya. Ya kita pun kalau seandainya samalah sama mobil, sama rumah. Kan rumah ini kita gadaikan ke pihak bank. Kita tidak harus mengikuti ya ketentuan perusahaan mereka karena kan kita bukan karyawan bank itu. Kan begitu. Ya kalau tiba-tiba besok dalam keadaan terdesak, kepepet, rumah itu disewakan juga ke orang lain walaupun suratnya digadaikan, ya nggak bisa juga mereka semena-mena langsung rampas. Harus melalui prosedur. Prosedurnya itu pengadilan yang dia ngambil. Nah ini bisa kita laporkan sebenarnya seperti itu. Akang bisa lapor karena atas nama, kan begitu. Walaupun kondisi dioper alihkan ke orang lain, tapi kan awalnya kan beli cash. Jadi, Suratnya digadai, nggak ada. kan seperti itu. Secara hukum seperti itu, yang atas nama yang bisa lapor kehilangan atau perampasan, nggak bisa orang lain. Apa korelasinya orang lain melaporkan atau ormas gitu, nggak ada korelasinya. Kekerasan apalagi kalau ada yang meras harus ganti atau apa, urusannya hukum. Nah kalau ente yang bisa melaporkan istri, tapi pembelinya siapa? Penadanya, ngandang juga penadanya. Jangan main-main. Nah itu lebih berat penadanya gitu. Tapi kan dia nikmatin, jual suka sama suka, kondisional diceritakan kan? Iya. Diceritain nggak? Ceritakan. Bahwa udah saya jual, kondisi motor lagi saya sekolahkan BPKB-nya. Tidak ada kan ini kesepakatan harus melunasi atau apa enggak kan? Nggak ada tanda tangan ini. Udah, nggak ada tanda tangan gimana. Cuman kata saya belum kebayar aja. Ya kalau mau urus sendiri. Selanjutnya kan, motor itu mungkin ya di atas itu harganya sebelumnya kan? Ya. Nah itu, jual murah juga. Kalau dia mau lanjut ya tebus sendiri. Nah itulah kondisinya. Jadi permasalahan masyarakat seperti itu karena masyarakat kadang buta akan hukum. Diruntut dulu, nggak bisa langsung tangkap, langsung apa. Deliknya yang seperti ini kan aduan, pakai proses. Yang ngadu siapa? Tanya dulu yang ngadu. Yang merasa dirugikan siapa? Ya kan dirugikan juga. Karena udah ada kesepakatan walaupun tidak tertulis. Dan itu terjadinya 7 tahun lalu gitu. Dia udah menang make.
kan begitu. Iya. Nah itu apalagi perantaranya, cuman dikasih 100.000 gitu, kondisional, kondisi kayak gini. Ya Anda terima barang apa adanya kan begitu, harusnya seperti itu. Jadi untuk kasus seperti ini tidak bisa ditekan-tekan, oh harus kembalikan, ya kembalikan dulu barangnya. Jawabannya seperti itu, baru kembalikan duit. Oke? Nah, tapi kalau seandainya dia kembalikan apa barang, duit ada ya? Kemungkinan ada ya? Ya, kemungkinan diusahain. Nah, jadi kalau Anda mau minta duitnya, balikin motornya. Jangan bilang musibah-musibah, harusnya ya dipertahankan, karena tidak ada perampasan-perampasan lagi. Harus melalui sidang pengadilan. Nah, itu kalau seandainya mau ngambil narik motor di jalan itu nggak bisa begitu, surat. Semuanya perdata data, kirimkan surat satu, eksekusi. Ada KPKNL mungkin atau apa yang turun gitu melalui ini. Tidak didampingi aparat juga. Nilainya berapa? Nilainya sekarang itu di bawah 3 juta, 4 juta, di bawah 2 juta. Oke lah anggap dapat hukuman, tapi bukan percobaan juga gitu. Nah itu aparat juga hati-hati untuk memproses kasus yang seperti ini. Kasus masyarakat sama masyarakat akan terjadi benturan atau apa gitu. Jadi ketika kita menanggapi masalah hukum harus bijak. Kita itu pakai logika, hukum itu logika, benar. Nah itu pasti bilangnya itulah hukum. Nggak bisa hukum dibelok-belokkan atau apa. Kalau masih bisa dibelok-belokkan, Anda yang bisa mengatur-ngatur hukum itu, ini berbahaya untuk masyarakat. Oke? Jadi itulah sedikit penjelasan kalau seandainya transaksi di bawah tangan gitu, di luar leasing, atas nama aman. Bikin surat pernyataan seperti itu. Oke? Oke. Terima kasih. Selamat sore Batara. 3 Oktober 2021. Terima kasih.